Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang domestikasi, sebuah misteri besar dalam proses perkembangan manusia. Mengutip Wikipedia, domestikasi mengacu pada proses pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Dalam arti yang sederhana, domestikasi merupakan proses penjinakan yang dilakukan terhadap hewan liar. Tentu, tidak hanya hewan yang bisa didomestikasi, tumbuhan juga bisa. Tapi hari ini kita hanya berbicara tentang hewan. Terkait asal mula hewan piaraan sebenarnya selalu menjadi misteri selama ini, karena hewan seperti babi, kuda, sapi dan domba yang dipelihara sekarang semuanya dibiarkan dari hewan terkait yang sudah ada. Tetapi tidak tahu bagaimana asal mula pembiakan babi, kuda, sapi dan domba. Terkesan hewan liar dipelihara di penangkaran untuk dijadikan ternak. Namun banyak upaya telah dilakukan dan domestikasi beberapa hewan liar juga belum berhasil. Misalnya, jika Anda memelihara zebra di penangkaran, ia tidak bisa menjadi hewan piaraan layaknya kuda di rumah. Pada dasarnya, ada begitu banyak jenis hewan yang dipelihara di kebun binatang, dan setelah bertahun-tahun belum pernah melihat hewan apapun menjadi hewan peliharaan. Jadi untuk mencari tahu hal ini, pada tahun 1959 bekas Uni Soviet melakukan percobaan terkait. Mereka menghabiskan waktu 40 tahun hingga berhasil mengubah rubah liar menjadi rubah peliharaan. Adalah Dmitry Belyayev, seorang ahli genetika, ahli zoologi, dan akademisi terkenal dari bekas Uni Soviet yang memimpin percobaan ini. Sebagian besar orang mungkin tidak tahu bahwa secara alami, sebenarnya anjing itu tidak ada. Secara genus, Hyena africa adalah spesies terpisah. Dia bukan serigala atau anjing, tapi dubuk atau hiena tutul. Jadi, karena anjing tidak ada di alam liar, lalu dari mana asalnya? Sejak zaman kuno, hewan ini memang tidak ada di alam liar. Artinya, anjing sudah ada dalam masyarakat manusia ketika ditemukan. Lalu hewan liar seperti apa asalnya setelah dia dipelihara di penangkaran? Hal ini baru diketahui melalui gen. Anjing sebenarnya dibiarkan dari serigala liar. Kesamaan genetik antara anjing dan serigala lebih dari 90% dan tidak ada isolasi reproduksi, yaitu anjing dapat kawin silang dengan serigala, menghasilkan generasi berikutnya dan keturunannya dapat terus bereproduksi. Jadi secara genetik, mereka adalah spesies yang sama. Artinya, dahulu kala, setelah manusia menjinakkan beberapa serigala, kemudian mereka menjadi anjing seperti yang kerap kita temui saat ini. Jadi bisa dikata, anjing tergolong spesies buatan. Sementara kucing tidak cocok untuk spesies buatan, ia adalah spesies hewan yang sepenuhnya liar. Kucing domestik atau kucing rumah saat ini semuanya merupakan hasil domestikasi atau penjinakan dari kucing liar Afrika. Sedangkan anjing bukan domestikasi dari anjing liar Afrika, tetapi dijinakan dari serigala. Dan seperti yang diketahui, anjing adalah spesies pertama yang dijinakan oleh manusia sekitar 15.000 tahun yang lalu. Spesies kedua yang didomestikasi oleh manusia adalah kambing termasuk domba. Waktunya sekitar 10.000 tahun yang lalu. Spesies ketiga yang didomestikasi oleh manusia adalah babi, sekitar 9.000 tahun yang lalu. Apakah ada peradaban manusia saat itu? Belum ada. Dengan tidak adanya peradaban manusia kala itu, hewan-hewan ini sudah hidup bersama manusia, disusul kemudian muncullah sapi, ayam, bebek, kuda, dan unta. Jadi, karena anjing hasil domestikasi dari serigala, namun anjing dan serigala adalah spesies yang sama. Lantas, mengapa secara fisik tidak sama?
dan bagaimana manusia berhasil menjinakkan serigala menjadi anjing pada 5.000 tahun yang lalu. Inilah yang selalu menjadi misteri dalam biologi, karena anjing saat ini semuanya dibiarkan dengan anjing, bukan secara domestikasi. Selanjutnya kemudian, untuk mengetahui bagaimana proses domestikasi 15.000 tahun yang lalu, bekas Uni Soviet membuat eksperimen ini, mencoba mengubah rubah liar menjadi rubah peliharaan. Mengapa mereka tidak menjinakkan hewan liar yang lebih ganas? Karena tidak semua spesies bisa dijinakkan. Saat ini, ada 2 jenis hewan yang hidup dalam masyarakat manusia sekarang, yaitu hewan ternak. Misalnya ikan dan udang yang dibudidayakan. Hewan-hewan ini masih mempertahankan keaslian fisiknya, namun dipelihara secara buatan. Jenis hewan kedua adalah domestikasi hewan atau hewan peliharaan. Hewan-hewan peliharaan ini merupakan perbaikan spesies yang dilakukan oleh manusia demi kenyamanan masyarakat manusia. Hewan-hewan ini telah sepenuhnya tidak sama saat mereka di alam liar. Misalnya, babi, kuda, sapi, dan kambing jelas tidak sama dengan babi hutan, kuda, sapi, dan kambing liar. Contoh yang paling signifikan adalah babi. Babi hutan sama sekali tidak sama dengan babi domestik, jadi sangat-sangat mudah memeliharanya. Sementara itu, domestikasi adalah proses yang panjang dan sulit, dan kemungkinan gagalnya juga sangat tinggi. Banyak jenis hewan di kebun binatang yang bisa dibiarkan, namun hanya sedikit yang bisa dijinakkan. Saat ini, hanya ada belasan jenis hewan yang berhasil didomestikasi dalam sejarah manusia, antara lain anjing, kucing, babi, sapi, domba, kambing, kuda, unta, rusa kutub, tikus, ayam, bebek, dan angsa. Namun bukan berarti hewan-hewan ini dijinakkan secara ekstensif. Misalnya unta dan rusa kutub hanya didomestikasi di tempat tertentu. Hanya ada 5 spesies mamalia besar yang berhasil didomestikasi di dunia, yaitu babi, kuda, sapi, domba, dan kambing. 5 hewan besar ini telah didomestikasi dalam 200.000 tahun terakhir sejarah manusia. Bisa dibayangkan betapa sulitnya proses domestikasi. Saat ini, melalui analisis hewan peliharaan, ditemukan bahwa hewan yang telah didomestikasi memiliki beberapa kesamaan, sehingga diyakini hanya hewan dengan ciri-ciri tersebut yang dapat dijinakkan. Pertama, tidak pilih-pilih makanan. Artinya hewan dengan kebutuhan makanan yang unik tidak bisa didomestikasi. Yang kedua adalah hewan yang tumbuh besar dengan cepat. Sementara hewan yang pertumbuhannya sangat lambat, iterasinya sangat lambat dan sulit dijinakkan. Yang ketiga adalah hanya hewan yang dapat bereproduksi secara alami di lingkungan buatan yang dapat dijinakkan. Faktanya, ini juga merupakan faktor utama mengapa sebagian besar spesies tidak dapat dijinakkan, yaitu sebagian besar hewan tidak dapat bereproduksi dalam kondisi yang tidak alami, seperti misalnya citah atau lumba-lumba. Kedua hewan ini pernah diupayakan untuk dijinakkan, tetapi gagal. Tapi bukankah Syekh di Dubai memelihara citah atau macan tutul? Itu hanyalah perawat satwa, hanya diberi makan, tetapi tidak sepenuhnya dijinakkan. Domestikasi seutuhnya harus terus melahirkan citah kecil, dan citah kecil harus terus melahirkan citah untuk membentuk ras citah peliharaan, atau sarana yang benar-benar bisa menjadikan citah sebagai pemburu untuk berburu mangsa. Namun tidak dengan lumba-lumba maupun citah. Lumba-lumba adalah hewan yang sangat pintar, membutuhkan banyak aktivitas setiap hari, dan perlu berenang sejauh ratusan kilometer. Tetapi jika ditempatkan di dalam kolam air, ia akan segera tahu bahwa itu bukan lingkungan alam, dan ia tidak akan melahirkan generasi berikutnya. Meski hamil pun juga mudah keguguran dan lahir mati. Lantas,
Bagaimana dengan citah jika ditempatkan di hutan lindung? Kemungkinan bisa, jika areanya cukup luas dan membuatnya keliru mengira sebagai lingkungan alam. Tetapi dia akan merasa lingkungan buatan itu tidak alami, sehingga membuatnya tidak berkembang biak. Yang keempat adalah memiliki temperamen yang jinak. Hewan yang mudah marah dan agresif tidak dapat didomestikasi. Oleh karena itu, singa dan harimau tidak dapat dijinakan. Tentu saja, tidak hanya karnivora, beberapa jenis hewan herbivora yang ganas juga tidak dapat didomestikasi. Misalnya zebra, ada yang pernah mencoba menjinakkan zebra menjadi kuda peliharaan, tetapi tidak berhasil. Karena zebra mudah marah, artinya Anda sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Hewan liar seperti kuda peliharaan relatif lembut dan langsung lari ketika melihat singa. Sedangkan zebra adalah jenis yang pernah menendang singa sampai mati. Yang kelima adalah hewan yang akan didomestikasi tidak boleh terlalu penakut. Ketakutan setengah mati saat melihat manusia. Ada beberapa jenis hewan sangat ketakutan ketika melihat manusia. Jadi, hewan-hewan dengan karakteristik seperti ini tidak bisa didomestikasi. Burung pipit termasuk dalam kategori ini. Burung pipit akan segera mati setelah ditangkap. Ada yang mengatakan burung pipit memiliki temperamen yang mudah marah, tetapi temperamen seperti ini sebenarnya adalah semacam ketakutan. Karena itulah, burung pipit tidak bisa didomestikasi, tapi burung beo bisa. Yang keenam adalah hewan yang hidup berkelompok dan pembagian kelas di dalam kelompok, artinya ada pemimpinnya. Namun ini bukan kondisi mutlak, tetapi jika ada, akan sangat mudah didomestikasi. Karena jika kawanan hewan ini hidup berkelompok, maka sangat mudah untuk dipelihara, dapat dipelihara dalam satu lingkaran. Sebaliknya akan sulit didomestikasi jika hewan itu selalu menyendiri dan perlu ruangan terpisah. Kawanan hewan yang tidak terbagi secara tingkatan kelas akan bersikap bermusuhan ketika melihat hewan lain. Saat itu, tim ilmuwan di bekas Uni Soviet mencari mamalia yang cocok dengan kondisi tersebut. Tetapi karena tidak ada mamalia yang dijinakan untuk mencoba menjinakannya, akhirnya menemukan dua jenis hewan. Salah satunya sesuai dengan 6 kondisi ini, dan jenis hewan lainnya hanya memenuhi 5 syarat, yaitu menggunakan rubah dalam percobaan ini. Lalu, bagaimana dengan syarat ke-6 itu? Mereka punya alasan tertentu mengapa tidak memilih syarat ke-6 ini. Rubah memenuhi 5 syarat pertama, yaitu tidak pilih-pilih makanan, pertumbuhannya cepat, dapat berkembang biak di penangkaran, memiliki temperamen yang lembut, dan tidak akan panik saat melihat manusia. Satu-satunya syarat yang tidak terpenuhi adalah rubah bukan binatang sosial. Karena rubah hidup sendirian, rubah memiliki julukan sebagai anjing tunggal. Namun mengingat rubah dan anjing adalah kerabat dekat, tim eksperimen berpikir masih ada peluang untuk menjinakkannya. Jadi mereka pun sepakat memilih rubah. Setelah terpilih, pada tahun 1959, tim eksperimen dari bekas Uni Soviet mulai melakukan eksperimen ini. Hingga akhirnya, melalui percobaan ini, diketahui bagaimana anjing itu didomestikasi. Jadi kesimpulannya, tim telah berhasil menjinakkan rubah liar menjadi rubah domestik setelah 40 tahun percobaan. Dipimpin seorang ahli biologi bernama Dmitry Belyaev, para peneliti di lembaga sitologi dan genetika tak jauh dari situ mengumpulkan 130 rubah dari peternakan kulit bulu. Mereka kemudian membiakannya dengan tujuan menciptakan ulang evolusi serigala menjadi anjing, transformasi yang mulai terjadi lebih dari 15.000 tahun yang lalu. Pada setiap generasi kirik rubah, Belyaev dan rekan-rekannya menguji reaksinya terhadap kontak manusia, memilih yang paling ramah untuk pembiakan generasi selanjutnya. Pada pertengahan 1960-an,
eksperimen itu berhasil melebihi yang dapat dibayangkannya. Mereka menghasilkan rubah seperti Maverick yang bukan hanya tidak takut terhadap manusia, tetapi berusaha menjalin kedekatan dengan manusia. Timnya bahkan mengulangi kesuksesan percobaan itu pada 2 spesies lain, musang dan tikus. Satu hal penting yang ditunjukkan Belyaev adalah skala waktu. Namun tim eksperimen tidak ikut campur dalam proses domestikasi, hanya seleksi karakteristik, sehingga tim peneliti akhirnya berpendapat bahwa domestikasi seperti ini mungkin merupakan penyakit genetik. Rubah jenis inilah yang memiliki cacat genetik yang merupakan cacat karakter rubah. Hal itu dapat dilihat melalui karakter. Kemudian ketika manusia memilih rubah cacat ini, keturunan mereka akan menjadi semakin cacat. Penyakit ini disebut sindrom domestikasi karena perubahan dan efeknya jelas bersifat genetik dan menjadi semakin buruk karena diturunkan dari generasi ke generasi. Dari penampilan hingga kepribadian, selalu ada kecenderungan untuk bersikap ramah kepada manusia, dan perubahan keramahan seperti ini tidak kondusif untuk kelangsungan hidup alami. Mereka menjadi semakin tidak tangkas dalam memburu mangsa, sehingga dianggap sebagai penyakit cacat genetik. Selama spesies yang dapat dijinakan memiliki masalah ini, seakan memiliki penyakit bawaan. Gejalanya juga mirip, semuanya akan berkembang ke arah yang disukai. Setelah hasil penelitian ini dipublikasikan, tidak hanya menimbulkan dampak besar pada komunitas zoologi, yaitu orang-orang akhirnya tahu bagaimana proses domestikasi itu dilakukan, dan salah satu ilmuwan juga dibuat terkejut, yaitu Richard Wrangham. Dia adalah seorang antropolog biologi di Harvard University. Mengapa antropolog ini terkejut dengan domestikasi rubah? Karena ia menemukan bahwa karakteristik yang dihasilkan oleh domestikasi rubah sebenarnya juga dimiliki oleh manusia, yaitu manusia adalah hasil domestikasi. Ada perbedaan yang membuat manusia modern tidak seliar dan fisiknya berbeda dengan manusia purba lainnya. Hal itu disebabkan oleh domestifikasi diri kita yang muncul secara genetika. Manusia suka domestikasi atau menjinakkan apa saja demi kelangsungan hidupnya. Namun apa yang membuat kita berbeda dengan kerabat manusia lainnya yang punah seperti Neanderthal dan Denisovian adalah kemampuan kita untuk mendomestikasi diri sendiri, bukan hanya hewan dan tumbuhan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa tim eksperimen dari bekas Uni Soviet menemukan 2 spesies yang memenuhi persyaratan saat memilih subjek eksperimen. Salah satu dari 6 syarat terpenuhi semuanya, dan salah satu dari 5 syarat yang terpenuhi adalah rubah. Lantas, mengapa tidak memilih ke-6 syarat tersebut? Karena syarat ke-6 itu adalah manusia. Ditilik dari kondisi tersebut, manusia sebenarnya adalah makhluk yang paling mudah didomestikasi. Makan segalanya dan tumbuh dengan cepat, juga dapat bereproduksi dalam kondisi yang tidak alami. Temperamen stabil, tidak mudah panik, hidup berkelompok, dan memiliki hierarki atau tingkatan kelas yang relatif jelas. Untuk menjelaskan mengapa manusia menjinakkan dirinya sendiri, pertama-tama mari kita telusuri dulu bagaimana anjing dijinakkan. Namun dalam percobaan rubah ini, rubah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok ramah dan kelompok standar. Kemudian berkembang biak di lingkungan yang terisolasi, baru dapat menghasilkan domestikasi alami. Jadi, apakah orang dahulu menjinakkan serigala menjadi anjing dengan cara ini pada 15.000 tahun yang lalu? Saat ini diduga tidak mungkin, karena anjing adalah spesies pertama dari hasil domestikasi manusia. Sebelum domestikasi anjing, manusia belum pernah dan juga tidak memiliki pengalaman menjinakkan hewan lain, sehingga tidak tahu itu bisa dijinakkan dengan cara ini, dan mungkin juga secara tidak disengaja. Lalu, bagaimana terjadinya kebetulan ini? Artinya, orang-orang tahu bahwa serigala hidup berkelompok dan memiliki tingkat kelas yang jelas.
Di antara kawanan serigala, yang memiliki kekuatan bertarung terkuat, paling ganas, dan fisik terbaik adalah rajanya serigala. Sebaliknya, kawanan serigala yang lemah dan tidak agresif adalah level terendah. Dan menurut tingkatan yang berbeda, makanan yang mereka bagikan juga tidak sama. Acap kali serigala dengan tingkatan terendah tidak mendapatkan jatah makanan, hingga akhirnya akan mati kelaparan. Ini adalah semacam hukum operasional serigala. Dengan cara ini, serigala juga memastikan kesehatan kawanan serigala, yaitu individu yang tidak cocok untuk bertahan hidup, selalu dimusnahkan. Tetapi individu yang sangat lemah dan tidak agresif ini juga tidak mau mati begitu saja, sehingga mereka akan pergi mencari makan sendiri. Lalu, di mana mencari makanan? Mereka menemukan banyak sampah di sekitar tempat orang-orang berkumpul. Jadi mereka pergi ke tempat itu dan melahap sampah-sampah di sana. Karena mereka tidak terlalu agresif, mereka bukan ancaman bagi manusia. Namun seiring waktu, jenis serigala yang sangat lemah dan tidak agresif ini akan semakin banyak berkumpul dan akan bereproduksi, menghasilkan serigala yang lebih lemah dan kurang agresif. Lambat laun, mereka pun menganggap diri mereka bagaikan anjing. Ketika orang-orang melihat asisten yang tidak agresif dan dapat digunakan untuk berburu, mereka pun akan memanfaatkannya dan memberi mereka makanan. Di lingkungan penangkaran manusia, jika tubuh mereka berangsur-angsur membaik, itu bisa membantu manusia berburu. Tapi jika di dalam kerumunan sesama serigala, mereka benar-benar tidak bisa makan apapun. Karena itulah, lambat laun kawanan serigala lemah dan tidak agresif ini akan menjadi seperti anjing yang kita kenal sekarang. Telinga menjadi terkulai, tampang mereka menjadi tidak begitu garang lagi. Giginya juga menjadi lebih kecil dan ekor pun menjadi keriting. Asal tahu saja, ekor serigala yang sebenarnya itu lurus, dan warna bulu mereka juga telah berubah, seperti merah keorenan yang disukai orang atau coklat kemerahan dan sejenisnya. Jadi anjing adalah spesies pertama yang dijinakan. Saat ini, ada spekulasi bahwa itu bukan hasil domestikasi aktif oleh manusia, tapi kebetulan. Artinya spesies yang dapat dijinakan kebetulan muncul di sekitar masyarakat manusia. Mereka mengubah dirinya menjadi seperti hewan peliharaan. Jadi anjing adalah keturunan serigala yang lebih lemah dan kurang agresif. Demikian juga dengan pandangan Richard Wrangham. Karena tidak ada spesies yang menjinakkan manusia, maka manusia melakukan domestikasi sendiri yang sama dengan domestikasi serigala yang merupakan individu yang relatif lemah dan tidak agresif. Untuk bertahan hidup, mereka akan saling merangkul dan memudahkan mereka membentuk suku besar. Suku seperti ini akan menolak individu yang sangat kuat, mandiri, dan agresif. Oleh karena itu, menurutnya, baik itu kebaikan dan pasifisme manusia tidak berasal dari tingkat moralitas yang sangat tinggi, tetapi sebaliknya dari tingkat yang sangat rendah. Demi bertahan hidup, pertahanan diri, domestikasi diri, itulah sebabnya kita secara kolektif akan melenyapkan beberapa entitas yang agresif. Bukankah seperti itu masyarakat manusia sekarang? Mereka yang agresif akan ditangkap dan disingkirkan. Sebaliknya entitas yang ramah dan tidak agresif itu jauh lebih mungkin bertahan dan menghasilkan generasi berikutnya. Lalu mengapa masih banyak entitas yang relatif agresif? Karena domestikasi diri manusia belum selesai seutuhnya. Domestikasi itu tidak akan selesai dan akan terus berkembang ke arah yang bersahabat dan tidak agresif. Sama seperti domestikasi anjing ini juga belum selesai. Anjing masa depan akan lebih patuh dan lebih menggemaskan daripada anjing sekarang, sampai mereka benar-benar kehilangan daya tempurnya. Selama ada setitik agresivitas, mereka akan dilenyapkan. Jadi, menurut Richard, bukan berarti mereka yang tidak mengenyam pendidikan tinggi dan memiliki etika itu baru akan bersikap baik kepada orang lain.
tapi karena takut dihabisi oleh orang lain, jadi mau tidak mau harus bersikap baik kepada orang lain. Ini adalah semacam naluri penjinakan diri. Naluri domestikasi ini memastikan bahwa hanya orang-orang baik yang bertahan hidup. Penampilan fisik orang-orang juga akan semakin menarik, yaitu disukai oleh kebanyakan orang. Jika penampilan fisik Anda tidak disukai oleh kebanyakan orang, maka lambat laun Anda akan tersingkir. Jadi dari perspektif ini, perang sesama manusia di masa depan hanya akan semakin berkurang. Coba bayangkan sejenak, setelah Perang Dunia Pertama disusul kemudian dengan Perang Dunia Kedua, tetapi Perang Dunia Ketiga tidak jua meletus, bukan? Rentang waktunya sudah cukup lama dibandingkan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Hal ini kemungkinan karena nafsu perang manusia semakin berkurang. Kelompok yang suka berperang sudah tidak ada lagi. Mereka telah musnah. Meski sekarang masih ada sedikit perang, tapi lambat laun akan semakin berkurang. Kelak di kemudian hari, tidak akan ada orang yang suka berperang, dan memang seperti inilah menurut prosesnya. Demikian juga anjing, yaitu semakin sedikit anjing yang menggigit orang. Namun ini juga tidak sejalan dengan hukum alam. Bukankah ada istilah sintasan yang paling layak, yaitu keberlangsungan hidup makhluk yang paling fit? Ini adalah sebuah frasa dalam teori evolusi untuk menyebut mekanisme seleksi alam. Frasa ini di zaman now lebih sering digunakan dalam konteks lain, yaitu individu yang cocok, fit, lebih mungkin selamat menghadapi ujian daripada individu yang tidak cocok, tidak fit. Dalam konteks ini, fit berarti yang paling mudah beradaptasi dengan lingkungan masa kini, berbeda dengan arti fit dan tidak fit zaman sekarang. Teori ini memang benar, karena domestikasi pada dasarnya bukanlah seleksi alam, melainkan seleksi campur tangan manusia yang bertentangan dengan alam. Hukum alam adalah memilih yang kuat, hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup, sedangkan domestikasi hanya bisa memilih lemah lembut yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Yang dibutuhkan hanya satu kata, menarik atau dengan kata lain disukai orang. Sebagai tambahan, maksud menarik di sini mengacu pada sikap baik masing-masing individu. Hanya mereka yang disukai yang bisa bertahan hidup. Jika Anda tidak bersatu dan sangat terisolasi, Anda akan lebih rentan tersingkir. Jepang adalah contoh standar domestikasi dalam masyarakat. Demikian juga di tempat kerja. Tidak ada yang ingin menonjolkan diri atau mengekspresikan diri. Dari sini terlihat bahwa kebaikan adalah arah perkembangan masa depan. Di masa depan pasti akan lebih baik. Jadi, dari analisis antropolog ini, dunia berkembang ke arah yang indah tak terhingga. Setidaknya dari perasaan itu sangatlah indah, dan bukan ke arah orang-orang akan menjadi semakin ekstrim atau mudah tersinggung secara negatif atau cepat marah. Menurut Richard, itu adalah arah yang alami, adalah arah binatang, tapi bukan arah manusia. Orang-orang membuat diri mereka menjadi baik dan menarik melalui domestikasi diri. Domestikasi seperti ini agak mirip dengan kultivasi, adalah semacam kultivasi dari sudut pandang genetik. Bukankah ditekankan di atas bahwa bukan karena karakter moral Anda atau pendidikan tinggi Anda sehingga Anda bersikap ramah dan baik kepada orang lain? Bukan demikian. Tapi gen adalah yang memberitahu Anda bahwa hanya dengan bersikap baik kepada orang lain, Anda baru bisa bertahan hidup. Semoga tercerahkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.